Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Mirna Walina di video baru di mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Sri Purwati. Kali ini kita akan membahas tentang kas, definisi, kategori, dan pengendalian. Pasti kalian penasaran kan apa sih yang akan dibahas di video kali ini? Kalian mungkin bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kas? Kas merupakan aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan perusahaan. Nah, lalu sebenarnya apa sih tujuan dari kas itu? Kas digunakan untuk membiayai operasi perusahaan dalam bentuk modal kerja maupun pembelian aktiva tetap. Nah, gimana teman-teman? Sudah tahu kan apa tujuan dari kas itu? Jadi untuk definisi kas, pasti kalian sudah paham bukan? Lalu selanjutnya kakak mau kalian lebih pandai lagi dengan mengetahui kategori dalam kas. Pasti kalian bingung, apa aja sih kak kategori dalam kas itu? Yang pertama, cash on hand ialah kas keseluruhan yang berada di suatu perusahaan. Terdiri dari 1. Cash, kas yang dimaksud adalah kas besar. 2. Petty cash, yaitu kas kecil atau kas yang berada pada unit-unit perusahaan. 2. Cash on bank, ialah kas suatu perusahaan yang berada di bank. Penggunaan kas kecil memiliki dua sistem, yaitu sistem impres, yaitu sistem dana tetap dalam jangka waktu tertentu. Kadang perubahan terjadi karena ada kebijakan pengisian kembali transaksi sejumlah nilai yang ada di dokumen itu. 2. Sistem fluktuasi, yaitu jumlah uang pada petty cash berubah-ubah, baik itu berupa kebijakan atau transaksi dan pencatatan dilakukan sepanjang ada transaksi. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan? Pasti kakak yakin kalian semua sudah pandai. Namun perlu kalian ketahui, kas tetap harus dilindungi dari oknum-oknum yang dapat berlaku curang. Lalu bagaimana caranya? Pastinya dengan melakukan sistem pengendalian internal. Mari simak penjelasan kakak berikut ini. Pengendalian untuk penerimaan kas. Pertama, semua penerimaan kas harus segera dicatat. Kedua, hendaknya semua penerimaan kas pada hari itu juga harus disetor ke bank. Ketiga, adanya pemisahan fungsi antara petugas yang menangani penerimaan kas dan pencatatan. Pengendalian untuk pengeluaran kas. Pertama, semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan menggunakan cek, kecuali pengeluaran yang jumlahnya kecil, yang tidak efisien dapat dilakukan dengan menggunakan dana kas kecil. Kedua, cek harus ditandatangani minimal 2 orang pejabat. 3. Cek yang batal digunakan atau salah tulis harus diaset dengan rapi. Keempat, hendaknya diberikan cap lunas untuk bukti dan cek yang sudah dikeluarkan. Lalu, ada yang bertanya pada kakak, apakah tujuan dari pengendalian internal ini kak? Tujuan pengendalian internalnya, aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha. Kedua, untuk informasi bisnis akurat. Ketiga, supaya karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan. Teman-teman sudah makin pandai ya. Namun ada yang bertanya lagi pada kakak, bagaimana sih kak cara pencatatannya? Mari simak contoh berikut agar kalian lebih memahaminya. Contoh kas atas penjualan. PT ISO melakukan penjualan tunai sebesar 12 juta, maka jurnalnya kas di debit sebesar 12 juta pada penjualan di kredit sebesar 12 juta. Contoh kas atas pembelian, PT ISO membeli perlengkapan kantor sebesar 7.500.000 secara tunai, maka jurnalnya perlengkapan kantor di debit sebesar 7.500.000 pada kas di kredit sebesar 7.500.000. Contoh kas atas piutang, diterima pelunasan piutang atas jasa yang diselesaikan PT ISO sebesar 5 juta, maka jurnalnya kas di debit sebesar 5 juta pada piutang di kredit sebesar 5 juta. Contoh kas atas utang. PT ISO membeli mobil senilai 150 juta secara kredit, sebesar 80 juta dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi di akhir bulan, maka jurnalnya mobil sebesar 90 juta di debit, utang sebesar 60 juta di debit, pada kas di kredit sebesar 150 juta. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan memahami materi definisi, kategori, dan pengendalian kas? Supaya teman-teman lebih mudah memahaminya, kalian dapat mencatat kesimpulan dari tiap pembahasan loh. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa kas adalah aset keuangan paling liquid, baik berbentuk uang atau tidak, yang digunakan
untuk alat pembayaran dalam kegiatan operasional suatu perusahaan. Kas dikategorikan menjadi dua, yaitu cash on hand dan cash at bank. Lalu, sebuah aset dapat dilindungi guna mencegah adanya kecurangan dari pegawai dengan cara melakukan sistem pengendalian internal, baik sistem pengendalian internal pada penerimaan kas dan pengeluaran kas. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan lebih giat lagi untuk belajar menambah pengetahuan. Kak Mira pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.